Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Di sini saya Aslina Dewi Anggraini. Saya Fadila Priyani. Saya Astia Kamila Putria. Saya Cahya. Saya Erma Rahmawati. Dan di sini kita akan membuat hidroponik sederhana menggunakan bahan organik dan anorganik. Untuk bahan organiknya sendiri berasal dari ekoenzim, sedangkan bahan anorganiknya berasal dari botol plastik. Mari kita ke cara pembuatan. Baik, jadi di sini kita pertama-tama menyiapkan alat dan bahannya. Jadi di sini bisa lihat sendiri untuk alat-alat dan bahan-bahannya, dan ini untuk bibitnya kita memakai bibit cabai ya. Jadi di sini selanjutnya ada cairan dari ekoenzim. Terus di sini juga ada gelas plastik dan botol bekas plastik yang akan kita gunakan. Ini juga ada silet cutter dan korek. Dan kita juga butuh kain sisa. Langsung saja untuk cara pembuatannya. Jadi kita mengukur gelas plastik pada bagian botol dengan menggunakan spidol agar hasilnya lebih rapi dan lebih simetris untuk dipotong nanti. Lalu selanjutnya di sini kita memotongnya menggunakan cutter yang sudah disiapkan. Lakukan hal yang sama pada bagian sebelahnya juga, dan di sini kita akan membuat 2 lubang ya. Lanjut di sini kita akan lubangi pada bagian bawah gelas plastik tadi, yaitu 2 lubang saja seperti ini. Lakukan hal yang sama pada gelas plastik lainnya. Di sini kita akan merobek kain menjadi panjang seperti ini. Lalu kain itu dimasukkan ke dalam botol plastik yang sudah dibolongkan tadi. Terus di sini kita akan isikan air untuk botol yang kita potong tadi menjadi beberapa bolongan, dan ini kita isinya menggunakan air biasa saja terlebih dahulu. Terus di sini kita masukkan juga cairan ekoenzimnya. Ini juga kita kira-kira saja sekiranya cairan ekoenzim ini lebih sedikit dari air biasa yang kita gunakan. Next, selanjutnya ini untuk gelas plastiknya kita langsung saja masukkan ke dalam bolongan daripada botol yang kita gunting tadi atau kita beri lubang tadi. Jadi harus masuk seperti ini ya. Kita lakukan hal yang sama juga pada gelas plastik dan lubang botol sebelahnya juga. Jadi hasilnya seperti ini. Dan di sini juga kita taruh tanaman dari tanaman cabai yang sudah kita siapkan. Lalu di sini kita lakukan penambahan air supaya tanaman cabai tersebut terendam sempurna. Jadi ini dia hasil hidroponik sederhana dengan menggunakan bahan organik dan anorganik, yaitu bahan organiknya sendiri terdiri dari cairan ekoenzim, sedangkan bahan anorganiknya yaitu kita menggunakan botol dan gelas plastik bekas. Ini saya akan menjelaskan jenis limbah yang digunakan. Yang pertama itu kan kita menggunakan jenis limbah anorganik, yang dimana limbah organik yang digunakan adalah botol plastik. Botol plastik merupakan salah satu jenis sampah yang banyak ditemukan karena penggunaan produk kemasan yang tinggi. Seterusnya limbah organik yang kita gunakan adalah ekoenzim, yang dimana ekoenzim ini seperti kulit buah dan sisa sayuran. Limbah organik termasuk diolah melalui proses fermentasi dengan penambahan gula merah atau molase dan air sehingga menghasilkan cairan ekoenzim. Jadi pemanfaat limbah yang sudah ada yaitu botol plastik bekas telah banyak dimanfaatkan sebagai media tanaman seperti pot dan sistem hidroponik sederhana. Terus di sini juga pemanfaatan botol plastik sebagai wadah hidroponik dapat mengurangi jumlah limbah plastik serta memberikan manfaat tambahan bagi tempat budidaya tanaman. Sementara itu, ekoenzim telah banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti pembersih alami, pengolahan limbah, pupuk organik cair, dan pendukung pertumbuhan tanaman. Dalam sistem hidroponik, ekoenzim dapat digunakan sebagai tambahan nutrisi organik yang membantu menyediakan unsur pendukung bagi tanaman. Kombinasi antara botol plastik bekas sebagai wadah hidroponik dan ekoenzim sebagai bahan pendukung tumbuhan tanaman dapat menjadi inovasi sederhana dalam pemanfaatan limbah rumah tangga. Cara penanganan dan pemanfaatan limbah. Yang pertama, alat dan bahan: botol plastik bekas, limbah organik, gula merah atau melase, air, bibit tanaman, kain flanel atau sumbu, dan gunting atau cutter. Yang kedua, langkah kerja. Itu yang pertama, mengumpulkan limbah organik seperti kulit buah dan sisa sayuran. Yang kedua, mencampurkan limbah organik dengan gula merah atau molase dan air. Yang ketiga, melakukan proses fermentasi selama kurang lebih 3 bulan hingga terbentuk ekoenzim. Yang keempat, mengumpulkan botol plastik bekas yang masih layak digunakan. Yang kelima, membersihkan botol plastik dan memotong menjadi 2 bagian. Yang keenam, membuat lubang pada bagian tutup botol untuk memasang sumbu.
Yang ketujuh, mengisi bagian bawah botol dengan air yang telah dicampurkan ekoenzim sesuai kebutuhan. Yang kedelapan, menempatkan bibit tanaman pada bagian atas botol. Yang kesembilan, melakukan pemeliharaan tanaman secara rutin. Dampak limbah terhadap lingkungan. Limbah plastik yang tidak dikelola dapat menyebabkan pencemaran lingkungan karena sulit terurai secara alami. Pemumpukan sampah yang plastik dapat mengganggu kebersihan lingkungan dan mencemari ekosistem. Selain itu, limbah organik yang dibuang begitu saja dapat menghasilkan bau tidak sedap dan meningkatkan jumlah sampah rumah tangga. Namun, melalui proses pembuatan ekoenzim, limbah organik dapat diolah menjadi produk yang lebih manfaat. Pemanfaatan botol plastik dan ekoenzim dalam sistem hidroponik sederhana dapat menjadi salah satu alternatif pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Jadi ide yang dapat dikembangkan oleh mahasiswa adalah dengan membuat hidroponik vertikal menggunakan botol bekas dan memanfaatkan ekoenzim sebagai nutrisinya. Hal ini dapat membuat halaman kita menjadi lebih hemat tempat, seperti kita bisa membuatnya di halaman rumah, di pos, ataupun di lingkungan kampus. Untuk penerapannya itu adalah kita bisa menggunakan prinsip reduce, reuse, dan recycle. Hasil dari kelompok kita yaitu hidroponik sederhana dengan menggunakan tanamannya yaitu tanaman cabai. Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.